terbalik dia, naik turun dia. Coba jelaskan, coba jelaskan. Bagaimana seorang laki-laki bersalin? Coba jelaskan. Iya, artinya kan udah dibilangkan tadi, dia itu rindu kepada jemaat-jemaat yang sudah ia ajarkan dengan susah payah, dengan giat. Begitu, jadi bersalin di situ artinya dia telah banyak memuridkan jemaat-jemaat. Begitu, dan tidak ada datanya bahwa dia itu hamil. Jangan itu bersalin itu hamil kan? Bersalin itu mengandung. Ya udah, apakah di satu buku misalnya atau suatu narasi, apakah contoh seperti perempuan itu seperti kupu-kupu malam. Nah, ini lain. Itu jelas peribahasa. Tapi kalau laki-laki bersalin itu bukan peribahasa itu. Masa ada laki-laki hamil? Itu adalah seperti kupu-kupu malam, bukan berarti dia kupu-kupu. Lah, itu bahasa, itu peribahasa. Tapi kalau yang ini bukan peribahasa ini. Ya, itu kiasan. Jadi kan aku sakit bersalin dibilangnya. Apa kek aku sakit asam urat, lambung asam. Ini bersalin. Apakah bukan ini sinyal kepada saudara-saudara kami yang kami kasihi dari Kristen-Kristen di luar sana, sehingga mereka laki-laki banyak yang mencoba untuk hamil, sehingga diberkati oleh pendeta di gereja. Paulus saja hamil katanya. Bu, yuk hamilin aku om. Ya mana tahu kan orang baca Bible. Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin. Rasul kita aja hamil. Hamilin aku ayah. Bisa jadi kan? Ini namanya sudah cari remis. Loh, kok saja remis? Beda dong. Pemahaman Al-Quran dengan Bible ini, Nabi Muhammad mana ada pernah mengaku bersalin? Nabi Muhammad mana mungkin kalau laki-laki tidak ada yang bersalin. Lah itu Paulus barusan. Ya udah, kalau gitu mana data yang menunjukkan Paulus itu hamil? Coba berikan ini saya. Bersalin itu apa? Ayo teman-teman, bersalin itu apa? Bersalin adalah orang yang mengandung ingin melahirkan. Maafkan saya yang Mbak, itu tertulis di Bible, bukan saya mengada-ngada. Ya nggak apa-apa, tapi kan pengertian kamu yang serendah itu, ya saya nggak apa-apa. Lalu saya harus memahaminya apa ini? Ya, kan tadi kita udah baca di situ. Memang kita baca dan tidak merubah makna. Jangan rendahkan dong pemahaman kamu untuk mencari persamaan. Jangan. Persamaan apa? Ya kamu kan berusaha mencari kenajisan Paulus, padahal tidak ada di situ dia hamil. Ini dia mengatakan sakit bersalin. Iya, artinya kan saya bilang di situ dia kan menggunakan majas, bukan berarti dia hamil. Sama seperti saya bilang. Kalau sedikit-sedikit majas, ada yang salah majas. Sedikit ada salah majas. Berarti kitab ini bukan firman Tuhan. Tapi perumpamaan, peribahasa, hiasan, kata-kata mutiara. Betul? Kalau gitu Allah punya tangan, keduanya tangan kanan. Ya beda. Itu beda. Beda itu. Katanya mana di situ membuktikan bahwa dia majas. Karena kan secara jelas dikatakan Allah punya tangan, keduanya tangan. Ini beda. Kalau pencipta langit dan bumi, dengar. Kalau pencipta langit dan bumi itu maha memberi. Dan dalam otak manusia, data yang dipakai untuk memberi itu disebut tangan. Sekarang ini apa ini yang bisa kita dapat dari Paulus ini? Dia bersalin. Apa? Dia buktikan juga datanya kalau dia hamil, silakan. Nah ini bersalin apa? Bukan hamil, ini bersalin. Makanya saya bilang pemahamanmu masih di bawah rata-rata, ya nggak masalah. Ya kamu yang memelintir dalil, sopaten.
Karena Loh, kok kamu mau menemukan melintir dalil ini baru dalil? kau baca kan? Bukan, maksud saya begini, kalau kamu mau menuntut kalau di situ dia hamil, berikan data yang lain Bukan bahwa saya dia itu menuntut, saya mengandung. bertanya. Kan Bagaimana sudah saya seorang jawab. laki-laki itu bersalin? Kan Ada sudah saya lagi bersalin. jawab. Pesan apa yang ingin disampaikan sampai dia mengabarkan dirinya bersalin? Apakah bukan pesan bahwa laki-laki di Kristen itu boleh dihamili? Sampai banyak yang dikawinkan di gereja laki sama laki, kan begitu pesannya. Tidak ada ajaran Kok tidak Yesus. ada pula? Yesus Ini bukan menentang Yesus, ini Paulus. Ini Paulus, bukan Yesus. Yesus Gini itu loh, manusia Zuma. suci. Gini, Ini Paulus. Ini Paulus. Tidak ada di Alkitab. Apa? Enggak ada apa? Loh, kalau Anda mengatakan tak ada yang menghalalkan, faktanya segala sesuatu boleh. Apa konteksnya kalau itu? Apa konteksnya? Kalau konteks itu apa lagi? Iya, Ayo, kan di ayat lain pelintir aja mengatakan, terus, pelintir, kamu dipelintir. enggak gitu. Di ayat lain menjelaskan kamu harus hidup dalam kekudusan, nggak boleh berzina, nggak boleh berdusta, bertikai, cakap kotor, itu tidak boleh. Nggak boleh. Artinya kalau di konteks yang kamu bilang dalam segala hal diperbolehkan, bukan itu konteksnya, karena di Baik. ayat lain sudah menentang adanya kejahatan. Oke, Itu baik, cara baik. membaca Alkitab. Oke, baik. Saya baca Galatia 3 ya, nomor 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Gimana itu maksudnya? Kalau orang mengartikan ini, karena pada faktanya di gereja dan di depan pendeta mereka dikawinkan. Apakah bukan data ini? Tidak ada laki, tidak ada perempuan, pokoknya kamu satu dalam Kristus. Itu dalil. Mana Galatia berapa saya baca? Baru mau belajar, susah ini. Mana ya? Itu artinya begini, kita kan kalau membaca Alkitab itu kita harus tahu dulu latar belakangnya, kepada siapa Ya, pada penulis faktanya itu. yang harus saudari saya ini pertanggungjawabkan adalah gereja mengkawinkan sesama jenis. Tinggal kamu cari dalilnya. Dalilnya kita sudah temukan nih. Kecuali tidak ada yang menikahkan, mengkawinkan di gereja laki sama laki, berarti itu oknum. Tapi Iya, faktanya di gereja dikawinkan, berarti ada dalil yang membolehkan itu. Mungkin salah satunya yang saya maksudkan tadi, Paulus aja hamil, bersalin. Ya, coba ya saya buka 1 Timotius 1 ayat 10. Bagi orang cabul dan pemburit, penculik, pendusta, orang yang makan sumpah dan seterusnya yang bertentangan, sebentar ya. Bentar. Artinya begini. Murid Iya, ada pemburit, sebentar. Artinya di Alkitab tidak menghalalkan ada LGBTQ. Kalaupun ada gereja yang melakukan itu sudah menentang Yesus. Artinya, dan begini, itu biasanya dilakukan oleh Kristen-Kristen yang liberal atau orang-orang yang mengambil keuntungan atau mempelintir dari ayat-ayat Alkitab. Sama kalau di Islam liberal juga banyak melakukan hal itu, bahkan di mana ya, itu sudah ada sesama lelaki pun menikah secara Islam. Makanya saya bilang itu tidak mewakili Murid Paulus memang agama hebat. Kristen ataupun Islam. Saya tahu Islam juga tidak Ngarang kau menghalalkan nih. LGBTQ. Ngarang kau. Kok ngarang? Oke, saya buka nih, Ngarang. ada datanya. Saya buka ya. Silakan Anda baca datanya. Mana?
Data apa yang Anda ingin sajikan? Ingat ya, Galatia 4:7, kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kau juga adalah ahli waris oleh Theos. Bukan hamba lagi. Kalau sudah bukan hamba, berarti tidak perlu lagi taat kepada perintah. Karena bukan hamba, tapi pewaris. Sekarang Anda mau baca dalil apa? Jangan membunuh, jangan memburit, jangan bersaksi dusta, jangan. Tapi Bible pasang badan untuk pelaku dosa. Apa kata Bible, saudara? Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Apa itu? Jangankan dosa memburit, dosa seluruh dunia aja didamaikan oleh Yesus. Itu dalil, Mbak. Jadi percuma Anda membaca, jangan memburit, jangan. Orang yang dikawinkan di gereja itu lebih pintar. Mereka mencari dalil di Bible, lebih cerdas mereka. Belum lagi kalau Anda membaca Roma 5. Apa kata Paulus di data nomor 5, Roma 5 nomor 20. Ini Paulus yang berkata, yang menjadi dasar pijakan kemungkinan pendeta membolehkan kemudian laki sama laki dikawinkan, perempuan dengan perempuan. Karena Paulus mengatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Tuhan menjadi berlimpah-limpah. Di mana dosa semakin banyak, maka di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu data itu dalam Bible. Jadi ada legalitasnya, orang melakukan maksiat seperti memburit. Ada legalitasnya di Bible. Makanya pendeta membolehkan. Karena ternyata semakin banyak dosa, semakin kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Maka kalau mau mendatangkan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, perbanyak berbuat dosa. Itu dalil. Roma 5 nomor 20. Ya, jangan gitulah, jangan mempelintir ya. Saya tidak melintir, saya ulang lagi ya, Mbak. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana semakin banyak pemburit, di situ semakin karunia Tuhan kasihnya menjadi berlimpah-limpah. Di mana semakin banyak orang koruptor, orang semakin banyak berbohong, semakin banyak berzina, semakin banyak membunbun, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu dalil. Makanya Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari apa? Kuk, apa itu kuk? Beban. Beban apa? Penghambaan. Ini kuk saya mau buka penghambaan. Coba besarin saya. Apalagi dalil Coba dibantah. Roma 5 nomor 20. Nih. Apa itu? Queer Muslim Community. Nah, ini. Dalil pembenarannya dalam Al-Quran, kasih dalilnya, silakan. Saya tunggu. Dalil pembenarannya. Ini baru oknum karena tidak ada dalam kitabnya untuk diperintahkan. Iya, makanya saya bilang. Makanya gimana? Saya kasih dalil tadi kok. Galatia 3. Saya kasih lagi dalil Roma 5 nomor 20. Kasih dalil 1 Yohanes 2 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya kasih dalil kok. Saya kasih mandikan Anda dengan Bible. Galatia 4 nomor 7. Kemudian 1 Yohanes 2 sampai data nomor 3. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya di dalam Galatia 3 nomor 28. Tak ada lagi laki-laki, tak ada lagi perempuan. Kalian semua satu. Itu. Nah, di gereja ada dikawinkan. Kita cari, ada nggak dalil
yang melegalkan mereka melakukan itu. Sehingga mereka jadikan sebagai dasar pembolehan. Sampai-sampai orang yang menjadi wakil Tuhan, pendeta, mengkawinkan mereka. Ada nggak dalilnya? Bang Suma hadir menunjukkan dalil itu supaya kalian mengatakan, oh pantasan. Oh ternyata. Ternyata udah kena asam urat masih ada bini tetangga. Begitu. Seperti yang dilakukan oleh Pak Pipo selalu. Tapi yang gue nanya, ini apa itu arti pemburit ya? Kok ada pemburit? Pemburit itu Pak Pipo biasanya. Coba tanya Pak Pipo. Apa arti pemburit ya? Halo, Ya, boleh bertanya? Anda pemburit artinya apa bang? Pemburit? Boleh saya Pemburit bertanya, Pak Bang Pipo Juma? yang tahu itu. Ya literasi ya ini valid ya dari kaum mereka gitu kan, dia punya ini, mereka menggunakan bahwa apa yang dikatakan Paulus ini mungkin Paulus juga tidak salah ya mengatakan demikian, karena ada mereka juga selain dari yang disampaikan oleh Bang Juma dari Paulus, ini menggunakan dari perkataan Yesus di Matius 19:12 bahwa mereka ini melakukan hal itu karena ada gambaran perkawinan heteroseks itu kadang-kadang tidak memuaskan, maka mereka Yesus ini menjelaskan tentang orang-orang yang tadi itu, yang hombreng itu, begitu Pak Juma. Dia menggunakan narasinya bagus sih sebenarnya, alasannya seperti itu gitu. Jadi melakukan Matius 19:12 ini bahwa ada yang tidak kawin, ini artinya kenapa mereka tidak kawin, karena tidak ada kepuasan dalam hubungan heteroseks atau yang normal maksudnya, maka dia melakukan tidak kawin atau itu adalah tadi itu dari akhir dari ibunya karena memang karena dirinya sendiri gitu kan. Nah, atau kaum homsek di sini ya, apa ya kalau bahasa ini takutnya kena ban gitu ya. Dia melakukan hal itu karena merujuk ke Matius 19:12 gitu loh. Itu pengakuan dari mereka sendiri. Jadi kalau di gereja-gereja itu diberkati, karena Bapak gereja juga tidak bisa mengingkari tentang Matius 19:12 ini karena dia pun menggunakan ayat juga gitu. Terima kasih Bang Jiwa, terima kasih. Lanjut. Masya Allah, luar biasa memang. Saya jadi bingung mau ngomong apa lagi. Pemburit itu apa ya pemburit ya? Setahu aku burit. Tanya Pak Pipo. Pak Pipo. Pak Pipo. Opung. Opung. Tewas bang. Opung. Pung. Halo, Ya pengikut. Pemburit itu apa ya bang ya? Pengikut. Apa nggak itu tahu. pemburit? Pemburit itu kan, Masa di kitab Anda nggak tahu cuman pemburit? pemburit itu apa, kaum Sodom Oh. yang suka sodomi. Iya iya iya. Kan itu di Bible dilarang. Udah jelas ada. Anda makan ya? Bang Zuma, Anda lagi makan gitu? Bang Zuma, Susi. saya boleh nanya nggak bang? Nggak, Anda lagi makan itu? Enggak. Hah? Boleh Bang Zuma? boleh. Nggak makan dia, cuman Kalau ngemil. menurut Islam ini, menurut orang yang beragama, menurut Bang Zuma deh, memang kitab Torah dan kitab Injil sekarang ini sudah tidak asli ya? Yang sampai ke kami, yang kami baca gitu ya, itu menggunakan bahasa Indonesia. Padahal Torah itu kan pasti menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa, Ibrani, Aram. Tapi yang ada bahasa Indonesia, ya sudah pasti bukan asli bang. Bukan asli bahasa Ibrani maksudku, tapi asli terjemahan. Begitu.
jadi saya bukan berkata terjemahannya, bukan. Itu kan terjemahannya pasti menerjemahkan dari salah satu teks aslinya mungkin ya yang ada sekarang. Itu menurut abang itu palsu atau original tapi diterjemahkan? Asli terjemahan bang. Kayak mana mengatakan asli sementara bukan asli, gimana ya? Asli itu yang diterima Nabi Musa dalam bahasa kaumnya, bahasa Ibrani. Yang sekarang ini terjemahan, bukan asli lah. Ya misalnya gini, berarti Matthew itu ada, berarti itu original kalau pakai bahasa aslinya. Kalau bahasa aslinya berarti itu asli karangan orang yang kemudian disebut Matius. Kalau ada aslinya. Kalau yang terjemah dikatakan asli itu keliru karena itu bukan asli, itu terjemahan. Yang asli itu yang ori. Nah, yang ori yang mana? Yang ori itu yang menggunakan bahasa Yunani. Yang ada di mana? Yang ada di kitabnya Kristen. Oh, itu ori. Ori. Itu berarti diyakini semua isinya oleh Islam. Diyakini sebagai catatan Lukas kan? Iya, maksudnya. Tapi tidak diyakini sebagai firman Tuhan karena memang bukan firman Tuhan. Oh, oke. Kalau itu cerita tentang kejadian? Kejadian itu juga terjemah kan? Tapi kan isinya itu di dalam Sefaria itu isinya kan sebenarnya biar kita pahami dengan bahasa Indonesia sama kan isinya. Itu diyakini nggak? Saya meyakini bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu asli firman Tuhan. Tapi yang datang ke Indonesia melalui Belanda, melalui meja Roma Yunani, bagaimana ceritanya saya mau mengatakan asli sementara pemilik kitab bukan mereka? Oh, gitu. Kitab Perjanjian Lama itu bukan kitabnya orang Kristen. Iya betul. Itu kitabnya kan, Yahudi. Nah, yang Yahudi itu asli nggak? Kalau yang di Yahudi, yang kemudian mereka hafal dari Nabi Musa secara turun-temurun, ya itu pasti asli. Masalahnya sekarang ada nggak yang menghafal Torah? Enggak, kan mereka sudah tuliskan. Mereka sudah tuliskan dari mana? Sama Nabi Musa siapa yang menulis, Bang? Ya sekarang kan kamu juga sama, Bang. Kalau misalnya abang juga kan cerita tentang Musa, siapa yang hidup di Musa, di Quran ada. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu. Wahyu gimana maksudnya? Ya, Nabi Muhammad menerima pemberitaan. Sebagaimana Nabi Musa menerima pemberitaan tentang Adam. Nabi Musa tidak hidup pada zaman Adam. Tapi Bang Zuma gini, kayak Muhammad nih. Muhammad itu kan nggak hidup ya di zaman Nabi Yahya. Ya, sama seperti Musa tidak hidup di zaman Adam. Enggak, maksudnya tapi di zaman Abraham. Di perjanjian baru kan udah ada ceritanya tuh tentang Nabi Yahya dengan ayahnya Zakaria, kan itu udah ada tuh di surat Lukas. Nah Lukas, kira-kira yang di Lukas itu kan kalau abang bilang di Lukas itu bukan firman Tuhan. Memang bukan. Tapi kok sama dengan firman Tuhan abang? Bedanya Nabi Muhammad menerimanya dari langit, Lukas menerimanya dari bumi. Sekarang yang mana yang akurat pemberitaannya? Yang dari langit atau yang dari bumi? Bentar dulu, kan soal langit juga nggak ada buktinya kan? Iya, kalau nggak ada buktinya berarti Nabi Muhammad menerima informasi itu dari mana? Bukan gini. Kan abang bilang yang di Lukas itu adalah tulisan seseorang, bukan firman Tuhan, betul? Iya, itu 100% benar. Betul. Nah, di dalam surat Lukas ada cerita-cerita tentang Zakaria, tentang istrinya Elizabeth, susah memiliki anak, lalu memiliki anak Yohanes Pembaptis. Terus ada cerita itu di surat Maryam. Nah, Nabi Muhammad dapat dari mana? Nah, kan abang berbicara Nabi Muhammad itu dapatnya dari Allah, betul? Betul. Mengapa wahyu Allah itu sama dengan tulisan seseorang? Karena menceritakan satu kejadian yang peristiwanya pernah terjadi. Gitu. Terus abang memastikan bahwa itu benar-benar dari Tuhannya gimana? Kenapa bisa? Nabi Muhammad tidak tahu tentang Zakaria, nggak tahu. Kenapa Nabi bisa? Muhammad tidak pernah kemudian bertemu dengan orang-orang yang membahas tentang itu. Oke. Berbeda dengan Lukas. Oke, Lukas gini, Bang. akui. Sorry, Lukas ya. akui
Apa yang melakukan membuat penelitian. abang Diam sangat dulu. pasti bahwa Diam Muhammad dulu, nggak Bang. tahu? Diam dulu, Bang. Lukas melakukan penelitian dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Nabi Muhammad menerima informasi itu dari langit melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Bang, ya itu saya Lirabbika hargai. bilhaqq. Bang, Nah, tuh Nabi Muhammad menerima informasi itu dari Roh Kudus. Lukas menerima informasi itu dari kesaksian-kesaksian orang yang nggak jelas. nah, Bang, jadi gini. Tulisan yang kesaksiannya tidak jelas, mengapa sama dengan firman Tuhan abang? Coba tunjukkan yang sama yang mana. Ini cerita tentang Iya, Zakaria mana. diberikan anak bernama Yohanes Pembaptis ada di surat disebut Lukas. Zakaria. Enggak, ini nama ada di Zakaria, surat Lukas itu lantas jelas. Anda katakan sama. Nggak, Nah, coba. coba. Yang aku ingin tanya tuh mengapa abang sangat yakin bahwa Nabi Muhammad tidak tahu cerita itu? Itu alasan besarnya apa? Aduh. Soalnya sebelum Islam datang tuh orang Kristen udah ada di Arab, Bang. Jadi mungkin aja masuk. Mungkin aja masuk kayak Betul, kayak karena Lukas. udah ada Kristen sebelum Islam Kayak di Arab. Lukas gitu ya. Betul. Melakukan. Coba kasih saya data di mana Nabi Muhammad pernah membaca buku. Tidak, ya gini Bang. Jadi maksud aku tuh, abang yakinnya gimana gitu. Saya nggak mau dari saya. Karena Nabi Muhammad itu diceritakan menerima wahyu dari Roh Kudus. Tidak Iya. ada. Kan abang bilang, jadi tidak mungkin terus ini. dia tahu dari orang lain. Sebentar, jangan dipotong-potong dong. Ini guru kami lagi jelaskan loh. Iya, Kalau Anda potong-potong, sebentar. Kalau Anda nanti potong-potong, nggak menjawab. nanti Anda saya lempar ke neraka. Mau Anda saya lempar ke neraka? Jangan dipotong-potong guru kami. Diam dulu, diam. Silakan lanjut guru Anda. Apa Iya. guru Anda? Nabi Muhammad SAW itu tidak ada riwayat melakukan penelitian. Tidak ada orang yang datang kepadanya. Jangankan orang Roma Yunani, orang Arab saja tidak ada yang datang kepadanya membacakan buku Lukas. Jadi itu tuduhan membabi buta itu. Kalau ada yang pernah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kitab Lukas, tentu orang-orang Quraisy ragu terhadap dirinya. Tentu sahabat-sahabatnya lah yang mengajarkan kepadanya lebih dulu daripada orang-orang Roma Yunani. Itu tak ada dan tak akan pernah Anda temukan itu. Itu hanya karena Anda cemburu kepada Al-Quran. Melihat kitab Anda hanya puing-puing terjemah saja. Kalau bukan. Anda menemukan sebuah kebenaran bahwa di dalam kitab Lukas bercerita tentang Zakaria, ingat apa yang dikatakan Lukas pengarang kitab saudara. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku Lukas merasa terpanggil untuk melakukan penelitian dan menyusunnya kembali. Lukas Anda yang melakukan penelitian, jangan tuduh nabiku. Lukasmu yang melakukan penelitian dan menyusun buku-bukunya untuk dipersembahkan kepada satu kaisar bernama Theophilus, bukan untuk manusia seluruhnya itu buku. Buku Lukas itu ditulis oleh penulisnya untuk diperuntukkan kepada satu oknum saja bernama Theophilus. Kalian aja yang menganggapnya firman Tuhan. Ada Lukas tidak pernah menulis untuk kalian, itu untuk kaisar. Satu orang kaisar Theophilus. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad kalau dia mendapatkan informasi karangan-karangan dari Roma Yunani, maka Al-Quran itu akan mengalami nasib sama seperti kitab lu, saudara. Direvisi, dikoreksi, dan seterusnya. Alhamdulillah Al-Quran sejak diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengalami revisi. Oke? Nah, pahami itu. Sekarang pertanyaan saya yang terciduk, sabar, kita mau bertanya nih. Oke, yang terciduk melakukan penelitian Lukas, pertanyaan saya. Siapa yang menjadi sumber, narasumber catatan-catatan Lukas yang kemudian catatannya aku katakan firman Tuhan, yang kau imani menjadikan Anda Kristen? Siapa sumber-sumber tersebut? Silakan.
Mantap Gurunda, mantap. Siap. Teman-teman Thank di you, bawah Bang jangan Zuma. lupa di follow Gurunda Zuma Thank you, dan Bang di Zuma, follow hostnya untuk- juga dan di follow kami juga teman-teman. Jangan lupa dan juga tap-tap layar yang banyak ini agak goyang komalnya kelihatannya. Oke lanjut. Oke, thank you ya Bang Zuma. Ini Iya. tapi Bang Zuma tahu nggak? Bang Zuma tuh sangat tidak menjawab saya. Jadi gini Bang, sebelum Islam itu Quran Dijawab itu dulu datang, pertanyaannya Gurunda udah dijawab tadi. Dijawab dulu bro. Dijawab. kamu takut? Nggak ada yang takut sama kotoran bernyawa di sini. Nggak ada. Ya udah jangan main. Ya udah dijawab. Jawab. Jangan main mute. Itu jawaban saya, Bung. Anda tidak bisa Ya, saya menelaah tetap- wajar. Pertanyaan saya tolong dihargai, tolong dijawab. Silakan Ya. dijawab. Silakan. Jawaban dari pertanyaan saudara Oke, kan saya sudah jawab ya. paparkan. Ya, Saya silakan. langsung jawab, tidak akan tanggapi karena kalian takut. Saya jawab ya. Silakan. Oke. Kamu bilang bagaimana kamu bisa menyatakan bahwa tulisan-tulisan dari yang semberawut gak jelas itu menjadi firman Tuhan. Tapi di sini justru itu senjata makan tuannya Bang Zuma. Bukan itu pertanyaannya Gurunda Zuma. Tulisan- Bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu, Bukan Mas. satu semberawut. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya dari mana Semua pelawak, kau bilang Paulus? Quranmu dari Muhammad sampai sekarang. Sabar Bang, jangan emosi, tahan emosi, jangan menghujat. Oke. Saya bertanya, siapa sumber-sumber oknum-oknum orang-orang yang menjadi narasumber Lukas di dalam menyusun cerita-cerita yang diselidiki oleh beliau? Ya oke, ini Silakan. saya tetap jawab. Oke, berarti siapa Gurunda? Nama orang ya Gurunda berarti ya? Iya betul. Oke, nama orang. Siapa merujuk kepada nama orang? Sebutkan nama orang yang orangnya. Silakan. Iya, udah siap. Kok Ardi ini kayak takut sih? Enggak ada yang Santai takut dulu. sama kotoran bernyawa, Sep. Enggak, kamu Nggak diam ada, Sep. aja kan saya lagi ngobrol sama Zuma, diam dulu. Ya silakan. Harus dibantuin. Iya, Santai lah. Iya santai, silakan. Oke, bilangnya siapa? Oke. Lukas ini hidup tidak jauh dari zamannya Yesus disalibkan dan tidak jauh dari Yohanes Pembaptis itu lahir. Ya, ingat ya, Yohanes Pembaptis bukan Yahya. Terus penceritaan tentang Yesus juga tidak jauh zamannya, sama seperti di Islam. Islam itu kan ada yang namanya Usah sanad. ke Islam dulu, nggak usah dijawab dulu. Siapa nama? Nama Iya, orangnya yang siapa, ditanya. Bang? Nah, Islam kan ada sanad kan. Nah, Iya, sekarang di dalam coba- kekristenan Coba dijawab pertanyaan saya, Bang. Ya, Dari Yesus bercerita kepada siapa? Dari siapa bercerita kepada siapa sampai kepada Lukas. Silakan. ini roomnya goyang ya. Silakan. Rokok, wah ngabisin rokok 3 bungkus ini kacat tunggu jawaban. Ini orang saya masuk goyang ya. Kan ditanya siapa kok kemana-mana. Nah, saya tanya Siapa dulu itu kalian nama goyang orang? banget ini kelihatannya. Bang Zuma kek. Ya kalian Gitu loh. saya ngomong aja kalian goyang semua punya Ya ide udah bohong. goyang jawab sekarang siapa? Iya, dengerin. Ya, siapa? Ini jawaban saya ya. Ya siapa? Ya, Ketika saya bilang orang-orangnya pun tidak jelas. Siapa? Dengerin. Mau ditanya Ya, ini saya akan bilang. Ketika saya bilang orang-orang yang bersanad itu tidak jelas. udah bang. Anda ada sama dengan menyerang, nggak bisa menjawab pertanyaan saya berarti. Jangan. Udah nggak bisa. Nggak bisa. Ya menyerah ya Gurunda ya. Iya, itu sama main halnya mute sih? menyerah. Udah nyerah. Udah nyerah. Itu Iya. udah nyerah. Habisin rokok, Bang Juma habis rokok 3 bungkus tunggu jawaban. Coba dia bilang ini. Kalau Pusing. Al-Quran kan jelas tuh. Sumbernya saya sudah menyebutkan nama. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haq. Aku menyebut langsung oknum yang menjadi narasumber penyampaian Al-Quran, yaitu Roh Kudus, dalil. Saya sudah bacakan. Nah, saya juga minta hal yang sama. Sebut nama yang menjadi narasumber Lukas dalam menyusun cerita. Jangan Anda mengatakan, ini kejadiannya dengan pada Yohanes Pembaptis dan juga tidak terlalu jauh dari kejadian Yesus. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Justru keadaan itu yang membuat
Anda harus menjelaskan kalau sudah dekat dengan Yesus, sebut nama. Siapa yang menjadi perantaranya? Kalau dia dekat dengan Yahya Pembaptis, sebut nama. Siapa? Kan gitu. Anda tidak sanggup ya, mending Anda di bawah. Luar biasa ya teman-teman. Teman-teman di TikTok yang baru gabung ya, Bang Zuma ini adalah guru apologet kami gitu kan, yang baru masuk di room ini. Dan penguasaan ilmu Bible beliau udahlah di luar kemampuan kita yang di sini. Tapi nggak ada yang bisa membantah gitu loh Gurunda. Kenapa? Pertanyaannya simpel Gurunda. Kenapa mereka nggak bisa membantah menggunakan kitab mereka sendiri? Kenapa Gurunda itu? Faktornya apa Gurunda? Karena memang kitabnya itu Yesus pun tidak memberikan legitimasi pengesahan. Yesus tak mengenal Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebelum dikitabkan, Al-Quran sudah menjelaskan dirinya adalah sebuah kitab. Zalikal kitab. Merujuk kepada Al-Quran. Tapi Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad tidak berupa kitab. Saking percaya dirinya gitu. Bahwa Al-Quran itu akan menjadi kitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bukan kitab waktu itu. Masih berupa pewahyuan. Ayat per ayat. Tapi sudah dikatakan kitab. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai Bible, maaf nih. Misalnya contoh Lukas yang kita bahas. Yesus tak mengenal buku itu. Nabi Muhammad mengatakan, khuzu al-Quran min arba'ah. Nabi Muhammad menyebut Al-Quran. Yesus pernah menyebut buku Lukas? Nggak pernah. Makanya sifat yang dianut oleh Lukas ini seibarat pewarta yang mengumpulkan sebuah cerita dari narasumber-narasumber yang tidak dituliskan namanya. Theophilus yang mulia, yang ditujukan tulisan Lukas memang disebut Theophilus, tapi bukan untuk Kristen, tapi untuk oknum bernama Theophilus. Banyak orang berusaha, siapa orangnya? Sebut. Bang Suma, selamat. Tak ada yang tahu orang itu. Selamat malam Bang Suma. Berarti pemberitaannya tidak akurat. Kalau di hadis maudhu, dhaif. Tapi kalau merujuk kepada pemberitaan Yesus, dia jatuhnya ke maudhu. Kenapa? Karena penulisnya tidak menceritakan Yesus menyampaikan kepada siapa, siapa yang menyampaikan kepada siapa, lalu siapa yang menyampaikan kepada Lukas. Tidak sambung dia, tidak tersambung. Dan tidak ada ucapan Yesus yang berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi. Itu Paulus tidak pernah ucapkan dari mulutnya. Jadi kalau dikatakan Lukas itu firman Tuhan, maka jelas kaidah sanad menyatakan bahwa Lukas itu firman Tuhan atau ucapan Yesus atau sabda atau hadits maudhu, palsu. Kenapa palsu? Karena di Lukas 1, nomor 1 sampai nomor selanjutnya, yaitu sampai nomor 80, di situ tak ada satupun sabda Yesus. Semua adalah cerita yang disusun oleh Lukas sendiri. Jadi bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus, tetapi perkataan Lukas sendiri. Tapi saudara Kristen mengatakan itu firman Tuhan. Sedangkan tidak ada Roh Kudus datang kepada Lukas memberikan firman sebagaimana Tuhan mengutus Roh Kudus kepada Nabi Musa, kepada Yesus untuk memberitakan firman. Kepada Lukas tidak ada. Coba Anda baca Lukas 1 sampai nomor 1 sampai nomor 80, di situ tidak ada sabda Yesus. Dengan kata lain, orang Kristen yang mengatakan itu adalah firman Tuhan yang Yesus sabdakan, itu adalah firman Tuhan yang sifatnya maudhu alias palsu. Bantu saya, tunjukkan kepada saya Lukas 1 dari data 1 sampai 80, adakah di situ sabda Yesus? Tidak ada sama sekali, apalagi firman Tuhan. Gitu ya. Biasa, memang luar biasa Gurunda Zuma ini. Masya Allah. Ya, kita sapa dulu ya Gurunda, ada teman-teman dari Boleh dulu. boleh. Oke, Bang Pras monitor, Bang Pras, Bang Toba, Kristen atau Islam, Bang Toba, Bang Pras. Bang Toba, kok di mute? Loh, dibuka mute-nya. Oh, turun ya sudah. Bang Pras monitor.
Oke, Bang Pras nggak monitor. Oke, Rames Kristen ya. Itu Om Kristen. Oke, Kita bisa baik. diskusi Silakan. tanpa di mute, saudara. Ya karena Bang Zuma masih ngomong. Anda jangan masuk-masuk kayak gitu dong, yang sopan dong.